Ribuan anggota Ormas Islam menggelar unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta. Mereka memprotes pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang dinilai telah menistakan agama. Para pengunjuk rasa juga menuntut proses hukum terhadap Ahok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hari ini kita berjumpa dengan Bung Kameramen. Entah Bung Kameramen mau apa nih? Mau baca berita, mau berita-berita, atau bercerita-cerita, terserah Bung Kameramen. Siap, Bung Alfian. Nah, ternyata setelah kita lihat-lihat, Bung Alfian, cerita Uwad di channel Uwad itu banyak yang meminati, Bung Alfian. Contohnya seperti cerita Uwad di lapas, bahwa petugas-petugas itu takut atau sering minta maaf kepada tokoh-tokoh atau ulama karena mereka takut kena balasan. Kemudian kemarin cerita Uwad diajak ke Cina atau dirayu ke Cina oleh Tito. Wah, itu seru, Bung Alfian. Makanya saya teringat ada berita nih, Bung Alfian, dari suaranasional.com. Ini dia video preman kotak-kotak bubarkan pengajian di Kepulauan Seribu. Nah, nanti kita tampilkan videonya. Tapi karena Bung Alfian yang mengisi di situ, kita harus dengar langsung nih, Bung Alfian. Bagaimana cerita Uwad ketika berada di sana, Bung Alfian? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah rangkaian perjalanan yang diawali ketika Pilkada DKI Jakarta dimulai tanggal 15 bulan Februari tahun 2017. Yeah. Ada beberapa pasangan calon, di antara pasangan yang muncul adalah Bapak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dan Bapak Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan Pak Jarot. Di antaranya ada beberapa pasang, ada Bu Silviana Murni, ada AHY segala macam. Yeah. Akhirnya terjadilah perhitungan yang mengakibatkan adanya putaran kedua. Yeah. Nah, setelah putaran kedua itu diputuskan oleh KPUD atau KPU secara fungsi-fungsi kepanitiaan pemilu, maka diputuskanlah adanya putaran kedua. Nah, menjelang putaran kedua itulah panitia dari kampanye di daerah-daerah itu, pengurus-pengurus partai di daerah-daerah tersebut, termasuk yang ada di Kepulauan Seribu. Mereka menghubungi saya untuk acara di Kepulauan Seribu per tanggal 12, bulannya bulan April tahunnya 2017, kurang lebih seminggu atau 2 minggu menjelang pencoblosan, menjelang pemilihan putaran kedua untuk calon gubernur Jakarta. Nah, walhal pemirsa, saya sampaikan ini sebagai sebuah pengalaman yang mana saya sendiri cukup terkejut ketika panitia menelpon, Ustadz, kami mohon agar Ustadz berkenan untuk geser hari. Loh, waduh, ini kan sudah lama diminta, kenapa digeser hari? Ya, ternyata pasangan dari Ahok Jarot ini menyelenggarakan juga kampanye di hari yang sama. Loh, itu kan bukan jadwal mereka. Nah, rupanya itulah kebiasaan orang yang merasa ada di lapak kekuasaan, akhirnya melakukan sesuatu tidak sesuai dengan agenda yang sudah disusun. Nah, akhirnya panitia bilang, geser gimana Ustadz? Oh, bagus, saya bilang. Geser saja, tapi saya tidak ikut, saya bilang. Saya ada kegiatan lain, saya bilang. Saya udah punya jadwal di hari selain hari yang dijadwalkan itu. Wah, nggak bisa Ustadz, karena kami udah buat spanduk, sudah buat poster, dan itu hanya menayangkan foto Ustadz sendirian. Nah, memang saya lihat ketika di lokasi ya foto-foto saya yang relatif ngejreng di semua tegongan-tegongan di pohon-pohon segala macam. Nah, rupanya betul. Pada tanggal itu, kalau tidak salah ingat, saya tanggal 12 bulan April 2017 itu, pagi harinya terjadilah yang namanya pembagian sembako dengan kresek super jumbo, karena saya lihat satu orang tuh bawa kreseknya harus dengan 2 tangan karena besar isinya. Berapa berat saya nggak tahu. Memang gejalanya berasa ya, agak terasa kurang ada sesuatu. Karena ketika masih di Pantai Marina di dekat Tanjung Priok itu di tepi laut, kok di kapal-kapal itu selalu berisi rombongan berseragam kotak-kotak. Polisi-polisi, tentara-tentara, dan banyak. Dan kelihatannya secara kerlingan mata, kedipan mata atau tengok-tengok, aparat-aparat tuh banyak yang kenal dengan saya gitu. Cuma mereka nggak berani omong. Mereka kalau berjaga-jaga, maka mulai terasa ketika
kita datang turun sampai di sana kan kalau nggak salah Pulau Pramuka atau pulau apalah gitu ya, nah, tempat kampanye itu. Rupanya di sana mulai mereka pasang saywar, ya mereka bilang ini, ya pokoknya meyakinkan bahwa mereka adalah sang pemenang. Nah peristiwa itu memang membuat kami memaklumi karena aksi kita, jadwal kita yang disahkan atau di ACC oleh KPUD, ya tentu dengan sepengetahuan KPU Pusat, adalah di hari itu menjelang atau sesudah zuhur, sekitar jam 1:30. Oh gitu. Maka pagi hari terjadi pembagian sembako yang mana orang-orang itu berbondong-bondong. Nah pengetahuan lain tentang daerah itu di Kepulauan Seribu itu, di pulau-pulau tersebut, pihak kotak-kotak sudah menggelontorkan 23 ekor sapi. Nah, sehingga akhirnya kedatangan kita itu memang membuat mereka begitu tersinggung, tanda kutip, begitu emosional, begitu karena mereka tahu yang datang kan Alfian Tanjung memang anak Betawi yang orang tahu dari dulu visi politiknya tidak pernah bergeser untuk Islam dan untuk kemuliaan Islam. Akibatnya situasi memang memanas dan kemudian akhirnya pihak kepolisian dan tentara, karena mereka memang juga nggak punya keberbolehan secara terang-terangan berpihak, maka mereka mencoba membuat barier, benteng pembatas dan buat jagain Ustaz. Tidak, saya siapa? Oh, maksudnya biar nggak ada pertentangan ya. Karena setelah pembagian itu menjelang siang, masyarakat kan ketika lihat saya datang semuanya menyambut dengan atensif gitu, dengan ekspresif, dengan wah, Ustaz Alfian sudah datang, nanti kita datang sore-sore. Oh, berarti mereka bawa besek dari bawa pulang dulu kotak-kotak. Habis itu datang ke pengajian Ustadz. Iya. Karena mereka panas. Karena kan yang membagi-bagikan itu mesti mereka tidak akan turun, ya kan? Orang-orang yang berkelas, orang-orang papan atas, kelompok-kelompok pasukan pemain golf kan nggak mungkin akan main dengan pasukan pemain golok kan gitu ya. Jadi nggak bisa pemain golf dengan pemain golok beda lapak kan gitu. Akibatnya di bawah itu mereka hanya dilulukan dengan makanan yang banyak, dengan puja-pujian yang dibuat sedemikian rupa oleh barisan atau gerombolan kotak-kotak yang ada di situ. Saya santai saja. Kalaupun nggak jadi ya kita pulang. Ternyata karena udah ada saya dan sambutannya sangat antusias. Karena saya kan relatif memasuki tahun ke-40 ya, atau mendekati 40 tahun saya aktif sebagai pendakwah, tentu katakanlah tingkat kedikenalan ya. Kalau terkenal mungkin terlalu sombong, tapi minimal siapa yang belum pernah dengar, siapa yang belum pernah lihat, kira-kira gitu. Ya kan? Apalagi Betawi, kan itu kan kabupaten yang ada di Jakarta namanya Kabupaten Kepulauan Seribu. Itu termasuk Jakarta. Jadi artinya acara itu jadi seru lah. Jadi paginya mereka ambil sembako sesuai dengan porsi, sorenya mereka dengar pengarahan bagaimana pilihan politik orang Betawi, dan ini menarik. Berarti tetap Ustadz Alfian atau Bung Alfian tetap ceramah ya? Tetap sempat memperdengarkan ya? Wah, itu seru banget sih. Karena ternyata ada 5 orang yang akan bicara, dan panitia tanya, Ustadz ini gimana? Saya kan sebagai seorang yang punya basic guru, pendidik kan ngerti nih, kalau kelasnya begini bagaimana mengatur. Maka karena ada 5 orang yang akan ditugaskan menyampaikan pendapatnya secara lisan di hadapan orang banyak, saya atur. Yang pertama, yang baca Qur'annya bagus, baca Qur'annya bagus, merdu, kiroahnya bagus. Akibatnya kan bacaan tersebut mengumpulkan orang-orang di sekitar sana untuk datang dan menyimak ayat-ayat yang dibacakan dengan pandangan-pandangan yang normatif. Nah yang kedua, katakanlah jurekamnya atau oratornya atau orasi politiknya dengan salah satu penceramah yang lucu. Dia pinter ngelucu, pinter ngebanyol, pinter apa. Nah itu saya atur terus terang aja, saya yang ngatur. Nah akhirnya kan yang kedua sudah ngomong, orang tambah ketawa, terkekek-kekek, tambah rame. Masik dan orang-orang yang tadi paginya bergabung di sebelah sono, pada bergabung ke sini. Nah, maka kemudian pembawa acara bilang, baiklah, para hadirin, hari ini kita dengarkan kampanye yang disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung. Nah, orang-orang lihat saya, jangankan disebut, lihat kelihatan juga udah pada senyum-senyum. Jadi saya mulai menceritakan bagaimana peta politik Jakarta, bagaimana pergeseran setelah Bapak Jokowi mencalonkan diri dan kemudian menjadi presiden, dan pada bulan Oktober tahun 2014 Bapak Ahok menjadi gubernur Jakarta secara definitif. Saya terangkan secara normatif, saya tidak ada yang berlebihan. Kebijakan yang berhubungan dengan pelarangan jilbab di sekolah-sekolah SD sampai SMA,
dilarangnya pengajian di aula kelurahan dan kecamatan di seluruh Jakarta, itu semua hitam di atas putih. Terus terang saja pemirsa, saya dapat itu dari kawan-kawan saya, kan lahir di tanah Betawi. Teman-teman saya ada yang jadi camat, ada yang jadi lurah, ada yang jadi pejabat Pemda gitu. Bung Alfian, sebelum akhirnya nanti Bung Alfian bisa ceritakan endingnya gimana, saya ada yang ditanyakan dulu. Itu berarti sebelum Ahok menghina Al-Quran atau setelah? Sesudah ya. Nah, kemudian kita coba baca dulu sedikit beritanya Bung Alfian, karena udah 10 menit nih. Bung Alfian ceritanya seru banget. Nah, Bung Alfian, di dalam beritanya, sejumlah preman berbaju kotak-kotak berteriak-teriak dengan ucapan kotor membubarkan pengajian di Kepulauan Seribu. Pengajian itu diisi oleh Ustadz Alfian Tanjung dan Ustadz Saiful Effendi untuk sosialisasi surat Al-Maidah 51. Oh benar, berarti sesudah. Lalu tiba-tiba datang sejumlah orang yang diduga preman berpakaian kotak-kotak seperti serbet yang membuat keributan atau chaos. Mertua Maher, Ustadz, beliau masih mertuanya ya. Mertua Maher, Ustadz Saiful Effendi ikut mengisi pengajian dalam rangka sosialisasi Al-Maidah 51 di Kepulauan Seribu. Mertua kami, Ustadz Maher menulis, bersama Ustadz Alfian Tanjung sedang sosialisasi Al-Maidah 51 di Kepulauan Seribu agar umat Islam tidak memilih orang kafir bermulut jamban jadi pemimpin. Nah, ini yang perlu difokuskan. Mereka teriak-teriak hendak membubarkan tablik akbar dan memaki-maki dengan kata-kata anjing dan babi ke Ustadz Alfian Tanjung. Nah, Bung Alfian, apa nih respon Bung Alfian dikatain seperti itu oleh pasukan kotak-kotak? Apakah Bung Alfian marah atau senyum-senyum? Dan mungkin sekalian juga endingnya dari cerita Bung Alfian tadi, lagi ceramah terus diganggu sampai mereka ngomong kalimat yang tidak pantas sambil bawa golok, itu endingnya apakah Bung Alfian pulang atau gimana Bung Alfian? Anjing Alfian! Babi lo! Ini kampung gua anjing! Udah diam ketua! Insya Allah harus jaga kita, insya Allah! Rupanya gua nggak berani pukul dia itu! Udah diam! Gua pukul lo! Kalau ada petugas gua pukul lo! Pemirsa, memang ini Bung Kameramen udah naik kelas jadi interviewer berskala nasional, bahkan internasional. Amin. Pemirsa, saya akan teruskan kisah tadi. Dan akhirnya memang, jadi setelah penceramah yang pertama adalah yang baca Qur'annya bagus, yang kemudian yang bisa ngelucu, ngebodor, ya guyon, atau macam-macam lah. Kalau Betawi punya cerita kan, bikin orang ngakak-ngakak, ngekek-ngekek, seru-seruan. Nah, ketika saya menerangkan geopolitik DKI, berbagai mana polisi-polisi yang diberikan, bagaimana penyumbangan kepada sebuah pembangunan gereja di Kemayoran dengan nominal yang sangat fantastis, itu akhirnya menimbulkan emosional dari masyarakat di sana. Oh gitu ya. Akhirnya mereka serta-merta yang boleh dibilang menjadi sangat-sangat heroik untuk tidak memilih pemimpin yang pernah menghina surat Al-Maidah ayat 51. Mantap. Ketika saya sedang menerangkan bla bla bla, tahu-tahu pihak polisi colek saya, bukan marah. Ustadz tausiahnya atau orasinya dihentikan dulu. Dia tunjukin tuh yang lagi ngamuk-ngamuk sambil membawa senjata tajam. Ya, membawa senjata tajam. Dan itu kalau mau dilihat, seingat saya masih ada di YouTube tuh kan, bahwa dia teriak-teriak dan ingin membunuh saya segala macam. Lalu arahan dari pihak aparat, kepolisian dan tentara, saya langsung didorong naik ke kapal motor, bukan yang manual. Bukan. Tapi artinya ya semodel itu, tapi artinya besar lah, bisa buat nabung banyak orang. Jadi rombongan saya dimasukkan ke sana semua dalam posisi saya sebagai penceramah, masih menggunakan kostum sebagai penyampai tausiah. Nah, jadi bekal-bekal perintilan saya itu masih ada. Bukan ketinggalan, dijamin oleh mereka nanti akan diantar dan ketika mau berangkat semuanya sudah ada di dalam. Jadi ada kerja yang cukup bagus dari aparat. Terima kasih buat kepolisian dan buat tentara pada saat itu masih terlihat bahwa Anda punya profesionalisme untuk mengamankan sebuah prosesi politik. Nah, kalau ditanyakan apa dan bagaimana, memang acara itu sempat ada reaksi dari salah satu, kalau tidak salah ingat, dia ketua DPC PDI Perjuangan di Kepulauan Seribu. Dia teriak, woi, jangan begitu, woi, jangan begitu. Ini kontraproduktif, rugi, nanti hancur suara kita di sini. Jadi dia sampai mengingatkan orang banyak itu jangan bersikap fisik, jangan bersikap anarkis, dan jangan angkat-angkat senjata. Dan orang-orang itu tidak paham bahwa itu kan
menjadi tontonan orang banyak. Bener. Siapa yang meliput, siapa yang merekam, kita pun nggak tahu. Yang saya tahu tuh ada sekitar 4 video di YouTube yang sempat muncul. Nah, mereka disitulah baru saya tahu bahwa ada arahannya kepada saya. Saya mulai nggak tahu ketika diminta berhenti oleh pihak kepolisian, dan ingat, polisi tidak melarang saya. Polisi tidak memarahi saya, dan polisi tidak bersikap fisik pada saya. Lebih bersifat mengingatkan, Ustadz, dihentikan dulu, ada yang lagi emosional tuh di sono. Akhirnya saya berangkat naik ke situ, dan apa yang ingin saya katakan tadi, Bung kameramen bertanya soal ending. Kalau endingnya saya nggak tahu, tapi kata kuncinya terjadi pembalikan opini yang dahsyat. Nah, itu maksudnya ya. Ending suaranya gimana? Iya, nanti kalau kita mau lihat datanya, boleh dicek nanti di KPUD. Memang pada putaran pertama tanggal 15 Februari di daerah itu total atau antara Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu itu suara untuk Bapak tim dari kelompok kotak-kotak itu lebih dari 80%, kalau tidak salah 82,8%. Nah, setelah peristiwa itu, karena banyak yang lihat dan itu viral sekali video itu, maka kalau boleh dibilang memang akhirnya kekalahan kotak-kotak di Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Utara, ada dua pihak sebetulnya yang membuat dia tidak bisa bergeser dari kekalahan yang telak. Karena peristiwa itu membuat opini masyarakat berubah secara serius, akhirnya tinggal 36,2%. Nah, ditambah ketua KPUD-nya yaitu Saudara Sumarno. Ya, ketua KPUD-nya adalah orang yang cukup idealisme, yang punya kemauan untuk bersikap fair. Jadi ketika pihak aparat oknum tertentu meminta agar suaranya tetap dibikin seperti putaran pertama atau ditambahkan kepada yang kotak-kotak, dia bilang, oh nggak bisa, saya ini kan Bapak kan sama saya sama-sama petugas, kenapa tidak kita bersikap adil? Akhirnya nggak sanggup lagi berbahasa. Maka untuk jalur Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, putaran kedua berbalik. Maka sebetulnya di antara yang secara wasilah insaniyahnya memenangkan Pak Anies Baswedan adalah insiden Kepulauan Seribu. Salah satunya adalah yang ada yang berhubungan dengan orang yang bernama Alfian Tanjung. Allahu Akbar. Jadi Pak Anies Baswedan sedikit atau banyak ada satu perjalanan kemesraan berpolitik yang pernah terjadi. Akhirnya Bung Alfian di penjara ya. Nah, baik, buat pemirsa, cerita ini sebenarnya bisa diluaskan lebih jauh, tapi mungkin kita harus membatasi diri. Mungkin nanti ada sesi lain, tema lain. Yang jelas, Pilkada DKI pada tanggal 19 bulan April tahun 2017, takdir Allah adalah kemenangan buat Bapak Anies dan Sandiaga Uno. Dan sekarang kita dengar Pak Anies akan maju jadi presiden dengan nanti kompetitornya sudah sedang bermacam-macam penampakan. Sekian dari saya. Telah terjadi sebuah peristiwa sejarah di Jakarta, dan sejarah untuk Indonesia akan segera kita buat bersama bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga bangsa Indonesia untuk menjadikan Indonesia berdaulat dan umat Islam punya kemampuan untuk berpartisipasi, untuk melakukan kompetisi secara satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.